Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ila umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan, kajian kedua dari hukum Islam dan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang definisi daripada hukum, yakni hukum syarak yang ada di dalam hukum Islam. Hukum syarak adalah khitamullah al-muta'allaku bi af'alil mukallafina iktidaan takhayyiran awad'an. Hukum syarak adalah khitab Allah atau firman Allah, termasuk juga hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf berupa ketetapan, pilihan, dan pengkondisian. Sebagaimana kita pahami sebelumnya, bahwasanya hukum syarak menurut definisi usul fikih ada di dalam ayat, ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang dengan menggunakan ilmu usul fikih, hukum tersebut diambil, hukum tersebut dikeluarkan, hukum tersebut digali dari Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian ketika hukum itu digali, ketika hukum itu dikeluarkan, lalu hukum itu kita lekatkan, kita tempelkan dalam pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan atau aktivitas orang-orang mukallaf. Dalam artian lain, dalam ilmu usul fikih, itu diartikan dengan hukum dalam makna fikih. Artinya hukum dalam makna fikih adalah hukum-hukum yang sudah digali dari Al-Quran dan hadis, kemudian dilekatkan pada perbuatan-perbuatan orang mukallaf, baik itu perbuatan yang sifatnya mahdah ataupun sifatnya yang ghairu mahdah. Itu adalah pengertian hukum. Kita bisa kembangkan makna al-fiqhu atau makna fikih dalam artian perbuatan-perbuatan orang mukallaf, atau makna hukum dalam artian menempelkan hukum tersebut kepada perbuatan mukallaf. Yang kita maknai mukallaf itu sendiri boleh jadi secara individu, boleh jadi secara kelompok, boleh jadi secara kemasyarakatan, secara umum. Karena itu juga dalam kaitan mata pelajaran hukum Islam dan masyarakat, maka kita harus mengetahui juga pengertian masyarakat itu sendiri. Para ahli, para tokoh banyak mendefinisikan tentang masyarakat. Lalu bagaimana bentuk masyarakat itu banyak didefinisikan oleh ahli-ahli dalam ilmu kemasyarakatan. Kita mencoba salah satu definisi daripada masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik orang-orang yang mampu ataupun orang-orang yang tidak mampu, yang memiliki wilayah tinggal atau memiliki daerah tempat tinggal, kemudian juga memiliki hukum adat, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang semuanya itu siap untuk ditaati. Itu adalah pengertian masyarakat secara sederhana. Dari pengertian itu kita bisa pahami bahwasanya yang dikatakan masyarakat itu adalah adanya sekumpulan orang yang dimana sekumpulan orang itu mempunyai wilayah, mempunyai daerah, mempunyai kampung, tempat tinggal mereka. Yang di dalam kampung tersebut terdiri dari masyarakat-masyarakat, ada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang bagus, ada masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang tidak bagus,
Ada masyarakat yang dalam bahasa lain kita katakan orang yang mapan, kemudian ada juga masyarakat yang tidak mapan. Kemudian di dalam masyarakat tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di situ, artinya bukan dalam waktu yang sekejap, mereka sudah memiliki adat, mereka sudah memiliki tradisi-tradisi yang mereka kerjakan secara turun-temurun, bukan dalam waktu yang sebentar. Mereka sudah memiliki kebiasaan dalam hal pernikahan. Mereka sudah memiliki kebiasaan dalam bagaimana ketika seseorang melahirkan. Mereka sudah mempunyai tradisi bagaimana perilaku atau bagaimana masyarakat memperlakukan ketika orang turun ke sawah. Itu semuanya sudah ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian di dalam masyarakat itu punya nilai-nilai ajaran yang ketika mereka kerjakan mereka akan dipuji. Mereka mempunyai nilai-nilai ajaran ketika dilanggar mereka akan dibenci oleh sesama mereka, oleh pemimpin mereka. Mereka mempunyai pimpinan, yang pimpinan mereka itu dipatuhi oleh mereka, disegani oleh mereka, sehingga masyarakat itu hidup menjadi tertib. Kemudian ada aturan-aturan yang di kalangan masyarakat itu sudah dia taati. Ketika mereka melanggar aturan, mereka sudah siap untuk dihukum. Ini yang terjadi. Inilah yang kita katakan dengan masyarakat, bahwasanya di dalam masyarakat itu kita melihat kondisi adanya penduduk masyarakat yang di dalam masyarakat itu punya aturan dan seterusnya. Lalu kalau kita kaitkan dengan kajian sebelumnya tentang adanya nilai, tentang adanya hukum yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi, lalu hadis Nabi dan Al-Quran itu kita pahami apa yang kita keluarkan dari situ. Kemudian hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu kita lekatkan kepada masyarakat yang hidup dalam satu wilayah. Kita lekatkan kepada masyarakat yang hidup di dalam satu daerah. Yang boleh jadi adat mereka yang kita pahami ada di dalam masyarakat itu sendiri berasal dari ajaran Islam. Sangat boleh jadi tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat yang kita dapatkan itu tidak bersumberkan daripada ajaran Islam. Kenapa? Karena boleh jadi informasi-informasi tentang ajaran Islam belum sampai kepada mereka. Boleh jadi ajaran-ajaran Islam yang diajarkan kepada mereka itu sudah turun-temurun dari dahulu menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwasanya setiap atau semua atau sebahagian dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah mempunyai nilai yang Islami? Atau di sisi lain, bagaimana kita mengatakan bahwasanya perilaku yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh mereka mulai dari nenek moyang mereka sampai mereka sekarang ini, bahwasanya pekerjaan mereka itu kita katakan bahwasanya itu adalah bertentangan dengan Islam. Nah, inilah yang dikatakan dengan bagaimana menetapkan hukum, bagaimana menempelkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita tempelkan kepada masyarakat, yang mana kita katakan kemarin ada dua hukum yang bisa kita tempelkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang berbicara pada tingkatan, pada pemahaman adalah fardu atau wajib, kemudian sunat, kemudian ibahah, kemudian makruh, haram. Kemudian yang berbicara hukum taklifi, hukum wad'i, berbicara pada tataran hukum yang kita tempelkan kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu adalah merupakan sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah, batal, fasid. Ada 8.
8 hukum ini atau ditambah 5 tadi hukum taklifi dan hukum wad'i, ini yang kita tempelkan kepada masyarakat. Apakah semudah yang kita katakan bahwasanya sebuah perbuatan itu wajib, sebuah perbuatan ini haram? Bukan itu. Tetapi kita berbicara bagaimana perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu lebih kita dekati mungkin dari sisi hukum wad'i. Apakah perilaku yang dilakukan itu sudah mempunyai syarat, sudah mempunyai rukun sebagaimana yang ditentukan? Apakah mereka yang melakukan itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang mukallaf? Apakah mereka sebenarnya sudah mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Islam sehingga dia melakukan perbuatan tersebut? Ini yang kita lihat dari sisi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pemahaman terhadap masyarakat itu sendiri. Nanti ada ilmu lain yang berbicara tentang bagaimana melihat perilaku masyarakat. Itu yang disebut dengan ilmu sosiologi. Tetapi dalam kajian ini juga kita tidak melepaskan ilmu itu, tetapi terlebih dahulu kita mendekatinya dari bagaimana masyarakat itu sendiri. Bagaimana terbentuknya masyarakat, bagaimana perkembangan masyarakat, lalu kita nanti menetapkan bahwasanya hukum Islam itu bisa ditetapkan dalam masyarakat tradisional, dalam masyarakat yang agraris, masyarakat yang industri, dan seterusnya. Itu kita upayakan untuk menetapkan hukum-hukum sehingga lahirlah yang disebut dengan hukum Islam dan masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan yang kedua ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.